Teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, di atas sesuatu pada malam hari kita pagi ini kan, karena kami ingin melakukan banyak samping, semoga Tuhan Yesus ini membalaskan sesuatu yang berbagi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, bimbinglah kami pada hari ini agar kami bisa menjadi baik pada hari ini Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini seperti yang kita dan maafkan kami yang kita maafkan kami bersama kami dengan jahat kami. Santuan Yesus doakanlah kami dan nama Bapa Putra dan Kudus. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Mana semangatnya? Apa kabar SMP Antonius? Masih lemas ya, ulangi penuh dengan semangat ya. Apa kabar SMP Antonius? Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Morning Assembly temanya adalah cinta dan pengorbanan. Saya akan membacakan cerpen ya, karena beberapa kali kalian kan ditugaskan untuk ikut lomba membuat cerpen dengan judul menyusuri jejak-jejak cinta dalam kehidupan. Di sudut desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota terdapat sebuah rumah kecil yang menjadi saksi bisu dari perjalanan luar biasa cinta sejati antara pasangan tua Andi dan Siti. Dengan anak semata wayang bernama Anita, sebuah kisah yang merajut dalam serpihan-serpihan kehidupan, terpintal dalam kilas balik kenangan dan menjelma menjadi perjalanan yang penuh haru, pilu dan penuh inspirasi. Andi dan Siti, dua sosok tua yang telah mengarungi badai kehidupan bersama, memulai babak baru ketika kehadiran Anita menerangi hari-hari mereka. Anita, si bunga kecil dalam taman kehidupan mereka, menjadi cahaya yang menerangi rumah sederhana mereka. Mereka merangkul peran sebagai orang tua dengan begitu hangat, membawa Anita dalam pelukan cinta yang tulus. Namun kisah bahagia itu sepertinya halnya hujan di musim panas, kadang-kadang singkat dan bersahaja. Anita tiba-tiba jatuh sakit, demam yang terus-menerus, kunjungan ke dokter, dan rasa cemas yang memayungi rumah mereka seperti awan mendung. Itulah kali pertama bayangan pilu menyelinap ke dalam dinding rumah mereka yang sederhana. Setiap hari terasa seperti pertempuran baru. Anita dengan senyum yang tetap mengembang di wajahnya terlipat rapuh di balik pintu kamar. Andi dan Siti saksi bisu dari penderitaan anak mereka, merasa kehilangan kendali di tengah badai penyakit yang melanda. Tetapi di sela-sela keputusasaan, cinta mereka menjadi lilin yang terus menyala, menerangi lorong-lorong gelap. Ketika hari-hari berubah menjadi minggu dan minggu berubah menjadi bulan, rumah mereka menjadi lebih dari sekedar tempat tinggal. Rumah itu menjadi medan perang di mana cinta diuji, di mana setiap napas Anita menjadi keajaiban yang harus dihargai. Siti dengan tangan gemetar merawat Anita, setiap seorang perawat yang penuh kasih, sementara Andi menjadi pilar kekuatan yang tegar
mencoba menyelipkan kebahagiaan di setiap sudut. Tak terhitung malam tanpa tidur, tak terukur air mata yang tumpah, Adi dan Siti terus bertahan. Mereka bukan hanya orang tua yang merawat anak sakit, tetapi juga teman sejati yang berbagi rintangan dan kesedihan. Di dalam kamar yang penuh dengan bau obat dan suara isakan, cinta mereka tumbuh menjadi tanaman yang kokoh, mampu bertahan di tengah badai yang melanda. Setiap surat kabar, obat, dan dokter yang selalu memberikan berita baik dan buruk. Ada waktu ketika iman Anita pulih, tetapi kemudian diikuti oleh kekabuan yang membuat hati Andi dan Siti terasa hancur. Mereka tidak tahu apakah besok akan membawa keceriaan dan kepedihan. Namun, di balik ketidakpastian itu, ada satu kebenaran yang teguh. Cinta mereka tidak bisa dikalahkan oleh penyakit. Dalam kilas balik kenangan Andi dan Siti, mengenang masa-masa ketika Anita adalah gadis kecil yang selalu tertawa, mereka bersama menata pasal-pasal masa lalu, mencoba menyusunnya kembali, meskipun beberapa bagian telah hilang. Sebuah album foto menjadi saksi bisu akan kenangan indah itu. Dari saat pertama Anita belajar berjalan hingga saat mereka bersama di taman bermain. Dalam hari-hari yang suram, Andi dan Siti mulai menemukan makna baru dari cinta sejati. Cinta yang tidak hanya melibatkan kebahagiaan, tetapi juga kesedihan, ketidakpastian, dan keberanian. Mereka belajar menghadapi kenyataan bahwa cinta tidak selalu berjalan di jalur yang mulus. Kadang-kadang ia melewati lembah yang dalam dan melibatkan panjat tebing yang curam. Tidak hanya di dalam rumah mereka, tetapi juga di taman dan kebun yang dulu dipenuhi tawa dan cerita anak-anak. Anita meskipun lemah, tetap menggenggam tangannya ketika mereka berjalan-jalan di sekitar rumah. Cahaya senja menyaksikan momen-momen kecil itu, di mana cinta mengalir lebih dalam, di mana pengorbanan menjadi kehormatan, dan di mana inspirasi lahir dari rintangan yang sulit diatasi. Di tengah malam yang gelap ketika Anita kelap dalam tidurnya, Andi dan Siti duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Mereka berdua tahu membawa kehidupan adalah pemberian yang berharga, dan bahwa setiap detik bersama Anita adalah berkat yang tak ternilai. Pemberian yang berharga, bahwa setiap detik bersama Anita adalah berkat yang tak ternilai. Meskipun tak tahu apa besok masih kita bawa berkat itu, mereka bersyukur atas setiap hari yang telah mereka lewati bersama. Saat pagi-pagi buta menyingsing dan cahaya matahari mulai merayap di langit, Anita bangun dengan senyuman yang lembut, dengan kekuatan yang mengherankan. Dia memandang kedua orang tuanya dan berkata, "Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Kalian adalah obat yang terbaik yang pernah ada." Andi dan Siti tanpa kata-kata hanya bisa memeluk Anita erat. Mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka, tetapi awal dari babak baru dalam kehidupan yang penuh keajaiban. Meskipun badai mungkin masih melanda, tetapi dengan tangan yang saling berpegangan, mereka siap menghadapi bersama-sama. Anak-anakku semuanya, ini adalah sebuah cerita perjuangan untuk melawan penyakitnya. Tetapi memang tadi saya mengatakan bahwa hari ini kita belajar cinta. Apa yang kita dapat dari cerita pendek ini? Cinta seorang mama dan papa. Dia yang memiliki seorang anak sematawayang, namanya adalah Anita. Anita kecil yang begitu bahagia, yang lari-lari kecil dan juga bermain ya. Pada saat kebahagiaan itu kemudian datang badai pada saat Anita mengalami sebuah sakit ya. Tapi kalian melihat bahwa orang tua penuh dengan cinta. Pertanyaanku adalah, bagaimana dengan kita ya? Mungkin kita juga pernah mengalami namanya sakit ya. Coba kamu sekarang lihat apa yang sudah terjadi masa lalu pada saat kamu sakit ya.
bagaimana peran orang tua, bagaimana papamu, bagaimana mama kamu saat kamu sakit. Itu adalah bentuk cinta ya, cinta yang ada. Pertanyaanku saya kembangkan, apakah kita sudah mencintai diri kita? Apakah kita sudah mencintai diri kita? Dari kisah tadi menggugah kita, menginspirasi kita, rupanya orang tua begitu cinta sama kita. Walaupun kita juga nakal, walaupun kita juga seringkali membangkang, tapi orang tua tetap cinta. Pengalaman cinta ini tentu saja membawa inspirasi buat kita semuanya. Perwujudan cinta apa yang kalian berikan kepada orang tua? Mari coba saya kasih waktu 1 menit ya, kamu merenungkan apa yang sudah kamu buat untuk mencintai orang tua. Oke, silakan kamu, saya berikan kesempatan untuk menanyakan pada dirimu sendiri. Bentuk-bentuk cinta yang seperti apa yang sudah kulakukan kepada orang tua? Hari ini kalian berdiri bentuk perbuatan cinta ya. Hari ini kamu berdiri bentuk sebuah pengorbanan untuk membangun sebuah pribadi yang penuh dengan cinta. Mungkin capek ya, aduh sampai lantai atas, lantai 4 turun lagi ya. Padahal kalian berjuang perjalanan dari rumah sampai sini. Ini adalah bentuk pengorbanan. Bapak Ibu guru ikut bersama mereka, ikut bersama kalian, berdiri. Ini adalah bentuk cinta yang kita hidupi terus-menerus, membentuk karakter kita yang penuh dengan cinta. Apakah itu memang benar? Apakah kita sudah merasakan cinta itu dari Bapak Ibu guru? Apakah kita sudah bisa merasakan perhatian cinta dari teman-teman kita? Apa kita juga sudah memberikan cinta kepada teman-teman kita, Bapak Ibu guru kita, orang tua kita? Mari kita renungkan bersama, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini memberikan semangat buat kita semuanya ya. Nilai kehidupan yang kita coba tawarkan adalah Lokuresa, Love Compassion Regenerasi, yang secara terus-menerus akan kita sama-sama coba renungkan ya. Sampai detik ini, coba kita bersama-sama. Apakah sudah sungguh-sungguh mencintai diri kita? Apakah kita sudah mencintai guru kita? Apakah kita sudah mencintai teman-teman kita? Apakah kita sudah mencintai orang tua kita? Oke, anak-anak semuanya, mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan, hari ini kita melakukan kegiatan dengan penuh cinta, sehingga perbuatan-perbuatan baik itu memberikan dampak kebaikan buat diri kita dan orang lain. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, cukup saya rasa. Ya.